Saya jelas-jelas satu-satunya di seluruh sekolah yang diharapkan untuk membangkitkan profesi kelas S. Tetapi ketika saya melakukan upacara transfer pekerjaan, orang-orang di sekitar saya mengejek saya karena melebih-lebihkan kemampuan saya. Karena ini adalah dunia di mana manusia beresonansi dengan para dewa dengan kekuatan hati mereka. Beberapa orang beresonansi dengan Dewa Cahaya dan ditransfer ke kelas 3S. Profesi 12 juta malaikat pengetahuan. Beberapa orang beresonansi dengan Dewa Kegelapan dan ditransfer ke kelas 3S. Profesi Raja Bayangan. Dan saya dinilai memiliki kekuatan hati kelas S dalam penilaian bakat. Tetapi karena kecelakaan, kehilangan jantung saya sendiri, saya harus bergantung pada jantung mekanis buatan untuk bertahan hidup. Dan sebelumnya, tidak ada yang berani menerima kekuatan transfer pekerjaan dengan jantung buatan. Benar saja, ketika Wang Chen melangkah ke formasi transfer pekerjaan, tekanan besar langsung membuat jantung buatan beroperasi dengan cepat. Pada saat yang sama, daya juga habis dengan cepat. Wang Chen tidak mau menyerah dan berjuang melawan arus, mencoba mencari kekuatan dewa. Sayangnya, tidak ada kekuatan dewa bersedia berhenti untuknya dan kekuatan para dewa yang besar, menyebabkan jantung buatannya mulai rusak. Jika saya mundur sekarang, saya akan mati. Tetapi mati juga jika transfer pekerjaan tidak berhasil. Kecelakaan itu, tidak hanya saya kehilangan jantung saya. Adik perempuan saya juga kehilangan kedua kakinya karena itu. Orang tua saya masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Jika saya tidak bisa menjadi transfer pekerjaan, harapan keluarga saya untuk bertahan hidup akan benar-benar hancur. Buat panggilan untuk kehidupan. Dalam kegelapan tak berujung, Wang Chen berteriak dengan putus asa. Tetapi ketika suaranya jatuh, kekuatan para dewa dengan panik mundur. Namun, tepat ketika dia putus asa, sinar cahaya yang cemerlang merobek dunia kegelapan. Sosok yang bahkan lebih agung dari para dewa berdiri di depan cahaya tak berujung. Daging dan darah pahit seperti mesin. Kenaikan? Tunjukkan jantungmu, debu kematian. Begitu kata-kata itu diucapkan, Wang Chen tidak sempat bereaksi. Lalu kehilangan kesadaran. Sementara itu, lingkaran cahaya tiba-tiba meledak di platform transfer. Seolah-olah roda gigi energi yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kemudian menghilang dengan tiba-tiba. Dan ketika Wang Chen membuka matanya lagi, dia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ini seorang pria memegang tanganku. Wajahnya penuh perhatian kepada teman sekelas Wang Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Wang Chen dengan susah payah memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Untuk orang yang selalu membantunya. Selama setahun dia selalu merasa berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Sebenarnya aku datang ke sini untuk memberitahumu kabar baik. 3 tahun lalu, kecelakaan mobil itu diatur oleh keluarga, takdir ilahi menghitungnya. Kau bisa membangkitkan profesi kelas S, ksatria ajaib. Tetapi kau hanyalah orang biasa. Bagaimana kau bisa pantas mendapatkan profesi seperti itu? Jadi aku mengatur kecelakaan itu dan mencangkokkan jantungmu. Dan berhasil membangkitkan profesi kelas S. Ajaib. Ksatria itu berkata. Ren Yinyan berdiri. Dengan senyum di wajahnya. Melihat Wang Chen di bawah. Mendengar ini, Wang Chen tiba-tiba menatap iblis berwajah manusia ini dengan tidak percaya. Sungguh ironis. Untuk orang yang merenggut segalanya dariku, aku masih merasa berterima kasih. Dan Ren Yinyan dengan arogan melihat Wang Chen yang berjuang dengan panik di ranjang rumah sakit. Kau sebaiknya beristirahat di rumah sakit. Kemudian aku akan menjadi dewa yang tinggi. Dan kau hanyalah semut kecil. Kemudian dia tersenyum tipis dan meninggalkan bangsal. Saat ini, Wang Chen terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Orang itu telah bangkit. Seharusnya profesi kelas S milikku. Dengan apa aku harus melawannya? Namun, tepat saat dia marah,
Tiba-tiba sebuah suara muncul dalam kegelapan. Apakah akan menggabungkan saraf mekanis? Mendengar suara ini, Wang Chen terkejut. Segera setelah itu, dia menemukan hati mekanik yang rumit, jantung dewa mekanik, melayang di depannya. Benda apakah itu? Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya apa-apa sekarang. Beri aku fusi. Saat kata-kata itu jatuh, jantung mekanik yang kosong langsung memasuki tubuh Wang Chen. Jantung buatan lama langsung diganti. Kekuatan dahsyat seketika disuntikkan ke tubuhnya seperti matahari. Adapun ini, pada saat yang sama, suara penindasan dunia mekanik terdengar. Selamat atas kebangkitanmu sebagai pekerjaan kelas SSS, ahli mekanik Dewa Super, memperoleh keterampilan aktif, persenjataan Dewa Super, inkarnasi persenjataan Dewa Super. Persenjatai tubuh fisik dengan kekuatan mekanik dan terus berevolusi. Menumbangkan para dewa. Selamat atas kebangkitan 3 keterampilan tersembunyi tingkat dewa. Pemicu kelebihan beban mekanis dapat meledak 10 kali lipat kekuatan. Kenaikan mekanis, persenjataan Dewa Super dapat ditingkatkan tanpa batas. Sampai menginjak para dewa di bawah kaki Anda. Konstruksi mekanis dapat memproduksi perangkat mekanik fiksi ilmiah super. Senjata bangunan dapat menciptakan ratusan juta monster suku mekanik yang mendorong dunia menjadi tak terkalahkan dalam bahasa sastra. Jantung Wang Chen tiba-tiba berdebar kencang. Inilah kekuatan dari pekerjaan kelas SS. Hamba yang rendah hati, Ksatria Wahyu selama setahun, tidak tahu seberapa kuatnya. Betapa banyak merasakan kekuatan baru di tubuh. Wang Chen tidak sabar untuk mencoba beberapa keterampilan tingkat dewa ini. Kemudian, Wang Chen dengan cepat bangkit dari tempat tidur rumah sakit untuk menyelesaikan prosedur keluar. Ragu-ragu sejenak. Datang ke lantai 3 rumah sakit. Langsung menuju ke bangsal tempat orang tuanya selalu tinggal. Dan melihat keduanya berbaring pucat di ranjang rumah sakit. Hati Wang Chen, yang tadinya agak membengkak, menjadi sedikit tenang. Bahkan jika Anda jenius, Anda perlu waktu untuk berkembang. Sebelum memiliki kekuatan tertentu. Jangan pernah lengah. Biaya pengobatan orang tua saya akan habis dalam 3 hari. Saya harus menemukan cara untuk mengumpulkan cukup uang dalam 3 hari. Memikirkan bahwa ujian masuk perguruan tinggi akan berlangsung dalam 10 hari. Dan persyaratan tingkat minimum untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi adalah tingkat 10. Karena itu, selama waktu ini, para siswa akan berbondong-bondong ke alam liar untuk berlatih dan menaikkan level. Kemudian saya juga bisa pergi ke alam liar untuk membunuh monster dan melatih keterampilan. Pada saat yang sama, saya juga dapat menjual bahan untuk menghasilkan uang dan merencanakan dengan baik. Setelah memikirkan rencana selanjutnya, Wang Chen menelepon saudara perempuannya untuk menjelaskan situasinya. Saya akan pulang nanti. Kemudian dia naik bus menuju luar kota Luohai. Sementara Wang Chen baru saja pergi. 2 gadis cantik masuk. Salah satu gadis berambut merah berkata tanpa daya. Xiao-Xiao setidaknya adalah bunga sekolah. Kenapa dia menyukai anak ini? Bukankah dia hanya membantumu membeli barang sebelumnya? Meng-Meng, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya datang untuk melihatnya saja. Aku benar-benar tidak menyukainya. Wen Yanli Meng-Meng tiba-tiba sedikit speechless. Lihatlah matamu. Kudengar setelah dia mengalami kecelakaan, kau sangat cemas. Setelah upacara kebangkitan hari ini, kau segera datang. Setidaknya kau juga orang yang membangkitkan penyihir Phoenix Langit peringkat S. Dan kudengar dia bahkan belum membangkitkan satupun pekerjaan. Keluargamu juga tidak mengizinkan. Aku tahu kau mengatakan ini demi kebaikanku. Aku juga tahu kita bukan dari dunia yang sama. Aku hanya ingin melihatnya. Hanya itu saja. Kemudian, 2 gadis itu masuk, dan segera mengetahui kabar bahwa Wang Chen keluar dari rumah sakit. Seketika mereka berdua saling bertatapan. Saling memandang dengan bingung. Bukankah dikatakan bahwa Wang Chen setidaknya harus berbaring selama setengah tahun kali ini? Sementara saat ini, Wang Chen datang ke tempat pelatihan level baru. Tempat terbaik adalah hutan dugu. Setelah dia memastikan tidak ada orang di sekitarnya, matanya menampakkan persenjataan Dewa Super. Seketika satu set armor hitam yang penuh dengan estetika fiksi ilmiah terkondensasi di tubuhnya.
Kemudian, dia merasakan semua atribut tubuhnya setidaknya berlipat ganda. Kemudian, dengan pikiran, memicu kelebihan beban mekanis secara instan. Armor hitam berubah menjadi warna merah menyala. Seolah-olah ada panas tinggi yang terpancar. Udara di sekitarnya mulai terdistorsi. Pada saat yang sama, Wang Chen merasakan kekuatannya. Seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah memicu kelebihan beban mekanis, atribut 4 dimensinya langsung meningkat 10 kali lipat. Hanya dengan level 1, atributnya telah melampaui prajurit level 20. Sayangnya hanya bisa bertahan selama 10 menit. Mesin akan dibatalkan karena kelebihan beban. Dan 2 skill lainnya harus dinaikkan ke level 10 atau lebih baru bisa digunakan. Dan saat Wang Chen masih tenggelam dalam kekuatan skillnya, tiba-tiba beberapa jamur di sampingnya bergoyang dan menyerbu ke arahnya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah beberapa laba-laba kesepian. Jika seorang profesional biasa bertemu mereka, akan kewalahan. Sangat memusingkan. Jika tidak sengaja digigit, mungkin disertai efek kelumpuhan karena racun. Namun, melihat ini, Wang Chen tidak bergerak. Membiarkan laba-laba ini menggigitnya. Benar saja, seperti yang dia duga. Laba-laba ini sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Kemudian Wang Chen langsung mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dalam sekejap, 3 laba-laba kesepian berubah menjadi poin pengalaman. Dan juga meledak dengan setumpuk besar tetesan. Bahan-bahan ini bisa dijual seharga beberapa ratus yuan. Tidak lama lagi dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk orang tuanya. Biaya pengobatan untuk periode waktu ini, Wang Chen segera menekan kegembiraannya. Terus berjalan menuju kedalaman hutan. 5 jam kemudian, setelah terus-menerus membunuh laba-laba kesepian ini, level Wang Chen juga mencapai level 5. Untuk seorang rakyat jelata yang tidak memiliki bantuan keluarga yang kuat untuk naik level, kecepatan peningkatan level ini sudah cukup berbahaya. Tidak lama lagi, dia akan dapat membuka skill ketiganya. Dan saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari kejauhan. Saat berikutnya, seorang gadis dengan level mencapai 10 berlari dengan panik. "Selamatkan aku." Setelah berbicara, gadis itu langsung memeluk lengan Wang Chen dan tidak melepaskannya. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Untuk wanita dengan asal-usul yang tidak jelas ini, dia tidak berniat untuk menyelamatkannya. Dan saat Wang Chen hendak menarik lengannya, tiba-tiba 2 pria mengejar dari kejauhan. Dan level kedua pria itu mencapai 15. Dan wanita itu, melihat ini, segera mengubah ekspresinya dan berteriak keras kepada Wang Chen. "Berikan barang-barang itu kepada kalian dan lanjutkan ke kartuku. Aku pergi duluan." Namun, bahkan sebelum wanita itu meninggalkan Wang Chen, tendangan cambuk langsung mengenai pinggang wanita itu, disertai dengan suara tulang patah. Wanita itu langsung menabrak pohon besar di samping. Setelah mendongak, wanita itu menunjukkan ekspresi gila dan dendam. "Aku hanya memintamu untuk membantuku menghentikan orang. Kau malah lumpuh. Aku hanya memintamu untuk membantuku menghentikan mereka. Berani memanfaatkanku. Harus mengeluarkan suara harga." Benar? Adalah seorang pemula level 5 lainnya yang menarik tangan wanita itu tanpa alasan. Mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. "Aku hanya memanfaatkanmu. Biarkan kau menghalangi untuk Dewi ini. Itu adalah kehormatanmu." Berapa banyak pria yang senang melakukan sesuatu untukku? Wen Yan Wang Chen terlalu malas untuk mendengarkannya lebih jauh. Langsung berteleportasi di depannya. Dalam tatapannya yang ketakutan, langsung mengakhiri peluang hidupnya. Saat berikutnya, sebuah perunggu jatuh dari pinggang wanita itu. Tepat di sebelah sana, Dunshi melemparkan tatapan berapi-api. Karena kartu ini wanita ini dikejar oleh kedua orang ini. Kemudian, Wang Chen menoleh untuk melihat kedua pria level 15 itu. Seorang prajurit perisai level 15 dan seorang prajurit pedang level 15.
Saat ini, keduanya memandang Wang Chen tidak jauh dari sana. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Bintang yang begitu kejam dan tegas membuat hati mereka sangat terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa dia hanya level 5. Dan ini segera membuat hati mereka sangat gembira. Armor yang dikenakan anak ini mungkin adalah perlengkapan perak. Jika tidak, bagaimana bisa ada energi peningkat yang begitu kuat yang memungkinkan anak ini membunuh orang lintas batas? Peralatan di dunia ini dibagi menjadi papan tulis, besi hitam, perunggu, perak, emas, platinum, 8 tingkatan legenda. Ini adalah perlengkapan perak yang dijual. Paling tidak bisa menjual ratusan ribu. Bahkan hampir 1 juta. Anak kecil, cepat lepaskan baju besimu. Berlutut dan serahkan padaku. Kami bisa mengampunimu dari kematian, Wang Chen bergumam. Tanpa daya tersenyum, ini terjadi lagi. Dua perampok ini benar seperti yang guru katakan. Begitu keluar dari lingkungan sekolah, di mana-mana adalah tempat manusia makan manusia. Segera, pikirannya bergerak. Kekuatan Dewa Super. Dalam sekejap mengaktifkan armor Dewa Super dan langsung berubah menjadi warna merah menyala. Celah-celahnya juga memancarkan cahaya merah menyala. Seperti magma. Saat ini, prajurit perisai itu sudah berada di depanku. Mengangkat tinggi perisainya. Langsung membantingnya dengan keras ke arahku, prajurit perisai paling ahli dalam kekuatan dan pertahanan. Dalam benaknya, membunuhku sama saja dengan membunuh serangga yang bau. Melihat itu, Wang Chen langsung menghantamkan tinju ke perisainya. Seketika perisai perunggu itu penyok ke dalam. Perisai yang penyok itu, dengan kekuatan besar menghantam dadanya dengan keras. Segera, tulang rusuk pria itu semuanya patah. Terbang mundur. Menabrak sebuah batu. Dengan suara keras, perisai jatuh ke tanah. Memperlihatkan wajah pria di baliknya yang berlumuran darah dari 7 lubang. Dan ekspresi terkejutnya yang tidak bisa menerima kematian. Melihat pemandangan ini, prajurit bangunan di samping ketakutan setengah mati. Kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah menyangka seorang pemula di matanya bisa membunuh prajurit perisai yang paling ahli dalam pertahanan hanya dengan 1 pukulan. Dia baru saja berpikir untuk segera melarikan diri. Tetapi saat berikutnya dia melihat sebuah tinju. Dengan gelombang udara yang mengerikan menghantam ke arahnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wang Chen melirik mayat keduanya dengan acuh tak acuh. Lalu mengambil token perunggu di tanah dengan ekspresi bingung. Benda apa ini? Cari tahu di internet dulu. Lalu menggunakan persenjataan Dewa Super untuk terhubung ke internet dunia ini. Dan segera, Wang Chen mengetahui fungsi token perunggu. Ternyata itu adalah kunci alam rahasia. Selain alam liar, tempat monster berkumpul di dunia ini. Ada juga salinan yang tetap. Lokasi munculnya monster pada dasarnya tidak akan berubah selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Jumlah monster di dalamnya, jenisnya juga tetap. Meskipun dapat diulang berkali-kali. Tetapi pengalaman dan hasil curian sangat sedikit. Dan alam rahasia dibagi menjadi kesulitan normal. Mimpi buruk. 4 neraka. Tingkat kesulitan. Meskipun akan hilang setelah diselesaikan sekali. Tetapi alam rahasia mengandung sejumlah besar jenius. Peta. Peralatan dan pengalaman. Karena itu, setiap realitas alam rahasia akan menyebabkan pengejaran gila-gilaan oleh para profesional yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen dengan cepat memeriksa informasi tentang alam rahasia ini. Hutan kematian alam rahasia, tingkat kesulitan, persyaratan level 5 hingga 20, jumlah kunci alam rahasia 300, adalah alam rahasia baru tingkat 10, 3 kunci alam rahasia berarti paling banyak 3 orang dapat masuk. Dan dia baru mencapai level 5. Kebetulan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia. Dia harus bergegas masuk sebelum orang lain yang mendapatkan kunci alam rahasia. Jika seseorang masuk lebih dulu, dia akan rugi besar. Kemudian, Wang Chen
Dengan cepat mengikuti peta di kunci alam rahasia. Bergegas menuju kedalaman hutan. Segera, Wang Chen tiba di depan pintu yang aneh. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada jejak orang yang pernah ke sana. Jadi dia dengan tegas bergegas ke hutan pintu. Pada saat yang sama, 10 kilometer jauhnya dari alam rahasia, seorang gadis berambut biru yang memegang tongkat sihir menunjukkan ekspresi terkejut. Kulihat sebuah lautan perintah perunggu jatuh di dalam mayat laba-laba di depan. Sementara di tempat lelang kota Luohai lainnya, seseorang dengan mata penuh semangat. Kulihat seorang juru lelang di bawah menjelaskan token perunggu di tangan kirinya. Tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar. Kunci alam rahasia hutan kematian ini. Saya mau. Saat ini, Wang Chen tiba di hutan yang gelap. Pohon-pohon besar di sini seperti roh pohon yang terpelintir. Cabang-cabang roh jahat membentang ke langit. Seolah-olah itu adalah kekuatan jiwa. Dan saat ini, dia juga menerima pengingat dari kehendak dunia. Selamat kepada profesional. Anda telah berhasil memasuki hutan kematian di alam rahasia. Hutan besar ini memelihara puncak racun api di tengah. Sejak itu, semua monster di hutan telah berubah menjadi pupuk yang kaya. Hutan yang penuh vitalitas juga telah berubah menjadi tugas utama hutan kematian. Anda perlu membunuh ratu puncak racun api yang terletak di tengah. Basmi semua lebah prajurit, dan hancurkan sarang lebah. Wang Chen. Hatiku gembira. Orang pertama yang datang ke alam rahasia. Berarti ada banyak hak prioritas. Wang Chen. Melihat pengantar alam rahasia ini. Percobaan monster di sini. Ratu lebah beracun. Ratu lebah dapat melahap monster lain. Dan melahirkan lebah prajurit baru. Lebah prajurit ini akan mewarisi karakteristik monster yang dimakan. Ditambah lagi lebah prajurit ini suka bergerak dalam kelompok. Dan memiliki jarum beracun. Sangat sulit untuk melahirkan. Tapi Wang Chen hanya ragu-ragu. Kemudian memutuskan untuk berjalan maju. Dengan perlindungan persenjataan Dewa Super. Seharusnya tidak takut serangan jarum beracun, lakukan yang terbaik untuk menyikat sebanyak mungkin. Tidak bisa melewatinya. Tidak ada salahnya untuk keluar lagi. Tidak lama berjalan. Wang Chen. Saya mendengar. Raungan datang dari kejauhan. Dua lebah prajurit sedang merobek-robek mayat goblin ini. Kepala kedua lebah prajurit ini agak mirip goblin. Pola di perut berwarna hijau tua. Tidak ada amputasi. Hanya beberapa pasang lengan hijau yang memegang stik drum berdarah dan panah kuno. Apakah itu lebah prajurit yang mewarisi karakteristik goblin? Menyadari masuknya Wang Chen, kedua lebah prajurit ini segera membuka mulut mereka. Raungan terdengar. Darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur dengan lendir. Wang Chen langsung mengaktifkan Dewa Super dari persenjataan Dewa Super. Energi merah menyala yang mengerikan mengalir. Ulurkan langsung telapak tangan Anda. Tiba-tiba meraih salah satunya. Seekor lebah pemanah. Wajah jelek lebah penyerang ini, yang mirip goblin, langsung terdistorsi. Dan senjata di tangannya dengan panik menghantamku. Drum palu ini meledak. Dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada persenjataan Dewa Super. Hanya menyisakan beberapa titik kecil yang tidak rata. Benar saja, itu tidak bisa melukai. Aku, Wang Chen. Alasan mengapa aku tidak membunuh lebah penyerang ini pada saat pertama adalah untuk menguji kekuatan persenjataan Dewa Super. Mengenai kerusakan ini, persenjataan Dewa Super dapat perlahan memperbaiki diri. Dengan santai membunuh dua lebah penyerang. Mendapatkan 600 pengalaman. Langsung naik satu level. Dan juga memberiku jarum racun. Bahan-bahan ini, Wang Chen dengan senang hati mengambil barang-barang di tanah. Dan tiba-tiba menjadi penuh energi. Memikirkan bahwa dia akan segera mencapai level 10. Dan dapat membuka kunci keterampilan tingkat dewa, konstruksi mekanik. Seluruh dirinya menjadi lebih termotivasi. Kemudian, Wang Chen terus maju. Menyapu jalan.
dan segera tiba di tengah hutan. Setelah membunuh seekor lebah penyerang lagi, levelnya sudah mencapai level 7. Yang mengejutkannya adalah, lebah penyerang ini menjatuhkan nama senjata tingkat perunggu. Jarum racun penyerang dengan efek tambahan. Menggunakan serangan jarum racun. Memiliki peluang untuk membuat musuh lumpuh dan keracunan. Deskripsi keterampilan tambahan. Jarum racun lebah memiliki kerusakan yang lumayan. Wang Chen melihat ke lengan. 2 keterampilan lengan terbang, garis serangan teknik serangan lengan. Sekarang setelah memiliki senjata, aku dapat melakukan asension pada tanganku. Bagian tangan level 1 dapat mengintegrasikan satu senjata. Dan setiap kali naik level, aku dapat mengintegrasikan satu senjata. Kemampuan yang kuat akan mengambil kemampuan yang lebih lemah. Wang Chen, tanpa ragu-ragu, langsung menyatu ke lengan kanannya. Membunuh dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Lebah-lebah penyerang ini benar-benar terlalu merepotkan. Dia tidak sabar untuk mendapatkan lengan serangan keterampilan baru. Jarum racun langsung pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Jatuh ke lengan kanan. Lengan ini berhasil terbang dalam jalur serangan. Pada saat yang sama, suara penekanan dunia terus-menerus terdengar. Selamat, Anda telah memperoleh senjata eksternal, pedang jarum anti racun. Selamat, Anda mendapatkan keterampilan baru. Tembakan jarum racun. Wang Chen mengayunkannya. Seiring dengan suara ejeksi dari sarungnya, pedang jarum racun hitam tajam terlontar dari lengan kanan saya. Ujung tajamnya tampak samar-samar. Cairan beracun berkilauan. Jarum racun hitam di lengan kanan langsung terlontar. Menembus lubang besar di pohon yang jauh. Cairan beracun hitam mengikis lubang besar di pohon. Mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan asap putih. Saat itu, suara penekanan dunia terdengar lagi. Selamat, Anda telah memperoleh efek anti racun dari jarum racun. Kemampuan anti racun persenjataan super dewa meningkat 100%. Kemampuan persenjataan super dewa memang agak mengerikan. Bahkan dapat mengekstrak karakteristik dan meningkatkan level dari material yang diserap. Permukaan korosi yang semula berlubang-lubang karena serangan langsung mulai sembuh seperti semula. Hanya membuat Wang Chen lebih percaya diri dalam eksplorasi dunia rahasia selanjutnya. Kali ini tidak berjalan terlalu jauh. Wang Chen tiba-tiba mendengar suara dengungan yang lebih keras dari kejauhan. Dia mendongak. Di kejauhan, ada sekelompok lebah penyerang seperti tikus berkumpul. Jumlahnya setidaknya ada 1 atau 20 praktisi level 20. Harus menghindari konfrontasi untuk sementara waktu. Nama lebah penyerang tikus iblis level LV12 keterampilan jarum racun gigitan haus darah pendahuluan. Lebah penyerang yang mewarisi karakteristik licik tikus iblis. Selain serangan jarum racun, juga ahli dalam serangan kelompok dan gigitan. Membentuk sarang tikus angin. Wang Chen tidak takut, langsung bergegas mendekat. Lebah penyerang tikus iblis ini juga menyadari. Wang Chen mengeluarkan jeritan tajam dan bergegas ke arahnya dengan bau busuk. Lengan kanan Wang Chen terlontar. Pedang jarum racun seperti memotong melon dan sayuran. Mengayun dengan rapi dan bersih. Setiap kali mengenai kekuatan lebah penyerang tikus iblis. Terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Wang Chen menjadi bersemangat. Sosok tubuh berputar dan bergeser. Di udara terus terdengar suara bilah tajam membelah udara. Segera, tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya putih. Selamat. Kamu naik ke level 8. Pertama kali naik level bahkan tidak sampai setengah hari. Sudah mencapai level 8. Perlu diketahui, siswa baru biasa naik level selama 5 atau 6 hari pun belum tentu bisa mencapai level 8. Saat ini, serangan sihir di sekitarku sudah kubunuh hampir semua. Sambil berjongkok di tanah, Wang Chen mengambil semua barang yang jatuh. Ransel di punggungnya hampir tidak muat lagi. Membuka semua bahan di punggungnya. Dan menemukan 5 barang yang terlewat. Memenuhi syarat peningkatan lengan. Tetapi aku masih kekurangan biji untuk meningkatkan lengan ke LV2,
yaitu 100 balok tembaga, 100 berlian paduan, 100 balok besi, LV5. Monster lengkap 50. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada lubang yang digali oleh goblin di sampingnya. Di luarnya berserakan biji besi hitam dan balok tembaga emas. Bahkan ada beberapa benda yang berkilauan. Saat itu, tambang goblin, Wang Chen merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara di sisi lain, di depan gerbang alam rahasia, cahaya berkedip. Gadis berambut biru itu dengan hati-hati melangkah masuk ke sini. Ekspresinya berubah. Ternyata ada orang yang lebih dulu masuk ke sini. Dan setelah mencoba racun level 8. Sekarang aku bangkrut. Aku baru level 4. Bahkan jika aku adalah penyihir es profesional level 1. Sulit untuk menghadapi serangan. Tidak peduli bagaimana caranya, aku tidak bisa melewatinya. Wajah gadis berambut biru itu berubah. Tetapi jika aku mundur sekarang, sama saja aku membuang kunci ini dengan sia-sia. Saat ini, dengarkan dan lihat ke depan. Jika benar-benar tidak bisa, aku akan mundur lagi. Gadis berambut biru itu mengeluarkan tongkat sihirnya. Dengan hati-hati meraba ke depan. Ketika dia dengan hati-hati berjalan ke dalam hutan di kejauhan. Setelah melihat mayat-mayat serangan di sepanjang jalan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di matanya juga terlintas rasa ngeri. Dia sangat terkejut. Mungkinkah yang masuk duluan adalah otak seorang prajurit level 20 atau bahkan 30? Sepertinya dia meremas lebah pekerja ini sampai mati dengan cara yang paling brutal, rambut biru. Gadis itu menelan ludah. Kemudian dia berjalan lebih jauh. Melihat mayat-mayat di tanah, dia semakin terkejut. Di sisi lain, Wang Chen sudah menggali dengan cepat. Dinding tambang goblin digali dengan pedang racun sejati. Seperti memotong tahu. Tumpukan biji diletakkan di samping olehnya dalam kategori yang berbeda. Tanpa diduga, secara kebetulan, dia benar-benar mengumpulkan bahan peningkatan lengan. Dan meningkatkan lengannya ke LV level 2. Bahan-bahan ini semua larut begitu saja. Kemudian berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung lenganku terurai. Bahan biji ini, termasuk rampasan monster sebelumnya. Semuanya menyatu ke dalam kedua lengan. Akhirnya, sebuah cahaya melintas. Selamat. Bagian lengan telah ditingkatkan ke LV level 2. Pelindung lengan kosong asli menjadi lebih halus. Sempurna. Lengan memiliki tonjolan. Garis bujur yang tajam. Sudutnya tajam. Sehalus dan seindah potongan berlian. Itu hanya peningkatan sederhana. Tapi itu mendapat peningkatan yang mengerikan. Saat itu, tampaknya karena sejumlah besar lebah pekerja tidak kembali. Ini memicu kewaspadaan ratu di dalam sarang. Tiba-tiba, suara sayap seperti mesin terdengar dari depan. Di atas gua, saya melihat dua lebah jantan raksasa yang dipenuhi bulu tebal seperti beruang coklat terbang keluar. Nama. Keterampilan beruang coklat. Jarum racun. Pengantar raungan gigitan ganas. Mewarisi karakteristik mengamuk beruang coklat. Kekuatan tak terbatas. Sangat menakutkan. Menemukan Wang Chen si penyusup. Kedua lebah jantan beruang coklat ini benar-benar mendarat di tanah. Seperti beruang coklat yang marah. Berlari ke arahnya. Di jalan, lingkaran aura merah dan dahsyat meledak di tubuh mereka lagi. Kedua beruang coklat jantan langsung mengaktifkan atribut keterampilan mengamuk. Sekali lagi meningkat pesat. Tapi mata Wang Chen berbinar. Kedua orang besar ini mungkin bisa menjatuhkan beberapa barang bagus untukku. Saat ini, kedua beruang coklat jantan telah bergegas mendekat. Mengangkat cakar mereka dan membanting ke arah Wang Chen. Bahkan mengeluarkan suara membelah udara. Wang Chen mencibir dan naik ke level 8. Dan setelah berintegrasi ke dalam pedang kebenaran beracun. Setelah mengaktifkan kekuatan Dewa Super. Dengan premis itu, atribut kekuatanku telah menembus 700. Ditambah lagi dia baru saja memperpanjang lengannya ke level 2.
Sekarang lengannya dapat meledak dengan nilai kekuatan mendekati 1000 atribut. Dan pada saat ini, semak-semak di samping bergoyang. Seorang gadis berambut biru yang terengah-engah akhirnya tiba. Dia menyeka keringatnya. Melihat ke depan, dia kebetulan melihat adegan ini. Ketika dia melihat dua beruang coklat jantan yang menakutkan, wajah cantiknya langsung menjadi pucat pasi. Beruang coklat jantan monster level 15 juga mengaktifkan keterampilan mengamuk. Juga atribut kekuatan yang mengerikan. Noluli langsung ketakutan. Kulit kepalanya terasa akan pecah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat Wang Chen, matanya semakin membulat. Level 8. Apakah orang ini gila? Dia awalnya mengira bahwa orang yang bertani monster di sini adalah seorang pejuang tingkat tinggi di level 20. Tetapi siapa yang tahu bahwa itu adalah seorang mekanik level 8 yang mengenakan baju besi. Mo Liuli benar-benar panik. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat lari!" Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan tongkat sihir untuk membantu Wang Chen. Akibatnya, adegan yang mengejutkan muncul berikutnya. Saya melihat baju besi di tubuh Wang Chen langsung memancarkan cahaya merah menyala. Dia mengulurkan tangannya dan menamparnya, seolah-olah ditabrak oleh tank berat. Di mata Mo Liuli yang ketakutan, kedua jantan menghantam beberapa pohon besar berturut-turut. Baru kemudian menghentikan tubuh yang terbang mundur. Dengan suara gemuruh menghantam tanah. Sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Otak Mo Liuli kosong. Menunjuk kedua Xion Feng di kejauhan. Terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Level 8 bisa dengan mudah membunuh Xion Feng level 15. Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Semua yang terjadi di depan mata melampaui pemahaman Mo Liuli. Setelah sadar kembali, Mo Liuli menelan ludah. Dengan kaget dan ketakutan melihat Wang Chen membunuh dua Xion Feng. Wang Chen naik level lagi. Secara resmi melangkah ke level 9. Tepat pada saat ini, raungan keras datang dari samping. Tampaknya Xion Feng patroli lainnya mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Di wajah pucat Mo Liuli, sebanyak 5 Xion Feng terbang mendekat. Mo Liuli melihat adegan ini. Hanya merasakan otaknya berdengung. Otak akan meledak. Ini 5 Xion Feng. Semuanya LV level 15. Pikiran Mo Liuli belum dimulai. Wang Chen meledak dalam sekejap. Di lengan kanannya, jarum racun hitam terlontar ke depan. Mencapai 5 Xion Feng. Jarum tunggal tajam di depan tubuh. Di 5 tubuh Xion Feng. Meninggalkan luka yang mengerikan. Langsung melukai parah kelima Xion Feng ini. Membuat formasi mereka berantakan. Kemudian, Wang Chen meninju keras 5 lebah Xion Feng. Berturut-turut dihantam dengan paksa olehnya. Tapi ini belum selesai. Langkah kaki Wang Chen berat. Menginjak tanah dan bergegas keluar lagi. Mengejar Xion Feng yang terbang terbalik di udara. Kedua tangan digenggam bersama. Diangkat tinggi di atas kepala. Dengan keras membanting 2 kali 5 Xion Feng hingga ekstrim. Dibanting ke tanah oleh Wang Chen. Mengepung sekelompok tarian darah. Langsung mati mendadak. Kaki Mo Liuli yang berada dalam keadaan sangat terkejut lemas. Berlutut di tanah. Dia belum pernah menghadapi hal yang begitu mengejutkan seumur hidupnya. Seorang mekanik tingkat 9 menghancurkan 8 Hiong Feng dalam 3 menit. Setelah dengan ragu-ragu menjelaskan identitas dan asal-usulnya, Wang Chen mengamati gadis cantik ini. Dia memiliki kesan yang baik tentang Mo Liuli. Di hadapan bahaya sebesar itu, dia masih tahu untuk mengingatkan dan membantunya. Dia adalah gadis yang baik hati. Wang Chen diam-diam mengambil bahan-bahan yang jatuh di tanah. Di antara tumpukan bahan, ada satu yang hitam. Seperti perisai yang terbuat dari kulit beruang. Sangat mencolok. Wang Chen mengambilnya. Nama perisai ini, kategori perisai angin beruang coklat. Tingkat senjata. Atribut besi hitam 20 kekuatan. 25 konstitusi.
Efek tambahan. Tidak ada deskripsi keterampilan tambahan, jarahan Hyong Feng beruang coklat. Memiliki kemampuan anti benturan yang kuat. Wang Chen meletakkan perisai ini di kekuatan pukulan kirinya. Perisai itu langsung pecah. Berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan menyatu ke lengan kirinya. Serangkaian suara niat dunia mekanis terdengar. Rute serangan lengan kanan berhasil naik. Selamat, Anda telah memperoleh pelindung eksternal. Perisai pasti beruang coklat. Selamat kepada Anda. Perisai pasti beruang coklat. Levelnya telah meningkat. Mencapai tingkat perunggu. Selamat, Anda telah memperoleh keterampilan baru, kegigihan. Raungan beruang. Wang Chen meletakkan lengan kanannya di depan tubuhnya. Sebuah perisai bundar hitam yang bisa menjadi besar atau kecil muncul tepat di tengah. Itu adalah tangan Xiongling. Kemudian, seperti yang diharapkan Wang Chen, suara kehendak dunia terdengar lagi. Selamat kepada Anda. Anda telah memperoleh efek anti benturan dari perisai. Efek anti benturan armor Dewa Super meningkat 100%. Cahaya keemasan hitam dari armor itu berkedip. Segera menjadi lebih tebal. Tetapi fleksibilitasnya tidak terpengaruh. Tidak buruk. Pertahanan armor Dewa Super telah meningkat lagi. Wang Chen memukul dadanya dengan perisai. Dada mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Setelah membunuh beberapa monster lagi, tubuh Wang Chen bersinar dengan cahaya keemasan. Levelnya telah mencapai level 10. Keterampilan abu-abu di benaknya akhirnya mulai terbuka. Mo Liuli menatap Wang Chen dengan ekspresi terkejut. Ketahuilah, bahkan jika seseorang membawa seorang pemula untuk naik level, setidaknya butuh lebih dari 10 hari untuk naik dari level 1 ke level 10. Tetapi fakta bahwa Wang Chen jelas keluar untuk berlatih sendiri. Cukup untuk membuktikan bakat Wang Chen. Wang Chen menggelengkan kepalanya. Dan berkata dengan sangat datar. Hanya setengah hari. Mendengar ini, Mo Liuli membuka mulutnya lebar-lebar. Wajahnya penuh keterkejutan setengah hari. Konsep apa ini? Ini sama sekali bukan lagi ranah seorang jenius. Tapi orang jahat. Jika orang ini mengatakan yang sebenarnya, maka pekerjaannya pasti menakutkan. Level S mungkin di atas level S. Apakah orang ini jelas seorang mekanik? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mo Liuli bertanya dengan sedikit harapan. Tentu saja untuk melawan Feng Hou. Wang Chen menjawab tanpa berpikir. Apa Feng Hou? Mo Liuli menatap Wang Chen dengan ekspresi ngeri. Tanpa sadar ingin menghentikan Wang Chen. Tetapi memikirkan penampilan Wang Chen barusan. Satu pukulan satu goblin, satu tamparan. Beruang coklat dan lebah jantan. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih berpikir untuk menghentikan Wang Chen. Bisakah kita melangkah bersama? Jangan lihat aku seperti ini, aku masih memiliki sedikit kemampuan output. Juga merupakan sistem mage yang sangat tidak akan ketinggalan. Hanya ingin mendapatkan pengalaman. Wajah cantik Mo Liuli memerah. Akhirnya bertemu dengan bos seperti itu. Harus memeluk paha dengan baik. Wang Chen diam-diam berangkat menuju lokasi Feng Hou. Mo Liuli mulai mengoceh di belakangnya. Wang Chen menjawab dengan santai. Tetapi kesadarannya telah tenggelam dalam keterampilan konstruksi mekanik ini. Dalam keterampilan ini, Wang Chen melihat ruang yang sangat fiksi ilmiah. Di dalamnya ada pabrik mekanik besar. Saat kesadaran bersentuhan, Wang Chen mendapatkan semua informasi nama pabrik. Tingkat pabrik mekanik utama. Satu tingkat populasi 1000 fungsi membuat deskripsi teknologi mekanik yang berbeda. Tingkat teknologi faksi Anda adalah teknologi tingkat dewa. Pabrik mekanik yang kuat berisi teknologi tingkat dewa yang lengkap. Anda dapat membuat perangkat mekanis yang kuat dengan membuat cetak biru dan material. Saat ini unit yang dapat dibuat adalah penggali penyerbu. Saat ini bangunan yang dapat dibuat adalah menara pemindai. Wang Chen melihat pengenalan nama dari 2 unit mekanis. Penggali tingkat 1 keterampilan menggali biji mendeteksi tambang di dekatnya. Deskripsi unit klaster kecil dan fleksibel. Dapat dengan cepat menggali biji dan mengangkut bahan yang dibutuhkan. Batangan tembaga paduan batu. Berlian batangan besi.
Nama batu. Keterampilan tingkat 1 penyerbu menyerang otak monster. Mengubahnya menjadi unit mekanis. Mewarisi level asli. Memiliki kemungkinan untuk mengubah keterampilan asli monster menjadi bangunan ras mekanik. Dengan premis menara perakitan senjata mekanik. Upgrade dan kenakan peralatan senjata dapat dilakukan deskripsi. Monster tipe babi mekanis yang ditakuti menyerang otak monster. Dapat mengubah penampilan monster. Semakin rendah kecerdasan monster, semakin besar kemungkinan keberhasilan invasi. Ini membutuhkan bahan. Paduan tembaga batu. Berlian batangan besi nama batu tingkat menara pemindai 1 fungsi hisap seperti pemindaian deteksi. Deteksi unit musuh dan teman deskripsi mineral. Melalui penginderaan panas inframerah dan instrumen deteksi getaran, DLL. Untuk mendeteksi berbagai unit dan mineral dan berbagi visi dengan protagonis. Rentang pemindaian Siksi 500 meter. Rentang deteksi mineral 1000 meter. Biaya yang dibutuhkan adalah 100 batangan tembaga dan 5 batangan besi paduan bor batu. Seperti yang saya pikirkan, yang pertama saya dapatkan adalah mesin bantu. Dapat membantu menggali berbagai sumber daya mineral. Dengan cara ini, bahan peningkatan di masa depan mungkin lebih mudah didapatkan. Mata Wang Chen penuh dengan kegembiraan. Dia percaya pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan pengembangan bakat ketiga di masa depan, menghasilkan sejumlah besar pasukan mekanik dan bangunan ofensif. Cukup untuk Solo menyikat perut. Kemudian, Wang Chen diam-diam membuat beberapa penggali. Menempatkannya di gua goblin. Biarkan mereka menggali bahan dengan panik. Lagi pula, dia hanya meningkatkan lengannya sekarang. Masih ada 5 bagian yang belum ditingkatkan. Membutuhkan banyak bahan untuk ditingkatkan. Menara pemindai yang menjulang tinggi dengan garis merah berputar di kepala memproyeksikan pemindaian memindai sumber daya mineral dalam radius 1000 meter. Benar-benar layak menjadi dunia rahasia. Sebenarnya ada begitu banyak sumber daya mineral Wang Chen. Sudut mulut terangkat. Gelombang ini benar-benar makmur. Kekayaan mineral di alam rahasia melebihi imajinasinya. Bahan yang digali Wang Chen segera diproduksi menjadi penggali. Kemudian 30 penggali lainnya dibuat. Para penggali ini berpencar. Mulai menggali seluruh alam rahasia seperti jaring laba-laba. Wang Chen, biarkan para penggali ini maju beberapa ratus meter lagi. Biarkan mereka membangun 3 menara pemindaian lagi di sana. Harus dikatakan, fungsi konstruksi mekanis ini terlalu keren. Wang Chen belum tiba. Sudah memahami hampir seluruh alam rahasia. Struktur bagian dalam sarang setelah penyegelan yang berliku-liku terlihat jelas di benaknya. Tetapi ketika Wang Chen dengan jelas melihat sarang Feng Hou, ekspresi serius muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen melihat dengan kaget pesan yang dikirimkan oleh menara pemindaian kepadanya. Sarang yang tak berujung. Dipenuhi dengan aura kematian yang mengerikan. Penuh dengan anak-anak yang pucat. Tapi yang benar-benar mengejutkan Wang Chen adalah panel tebal Feng juga seperti air di masa depan, setelah menambahkan 100 naga level 15. Bahkan yang terlatih dan kuat. Tim petualang level 20 secara tidak sengaja masuk. Saya khawatir tidak akan ada yang selamat di sini. Jika Raja Chen selamat, jangan sebutkan menara pemindaian penyebaran departemen. Untuk mengetahui situasi bagian dalam sarang. Dia pasti akan menderita kerugian besar jika dia pergi sekarang. Apa? Dia masih diam-diam bersukacita di sini. Melihat Raja Chen tidak pernah berbicara. Wang Chen memegang tongkat sihir dan mengetuk-ngetuk. Armor kepala Wang Chen mengeluarkan suara yang jelas. Apa? Yaitu,
Ia menemukan bahwa sarang yang jauh itu hidup berdampingan dengan satu naga dengan level yang sama. Ini adalah kekuatan ganda yang langka. Wang Chen memandang Mo Liuli. Apakah Anda hanya menjelaskan situasi rahasia? Masih ada Bull V level 20 di sini. Naga. Mo Liuli sedikit gemetar. Matanya penuh dengan keterkejutan. Hampir seketika, dia meraih tangan Wang Chen dan berteriak. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Cepat. Dan keluar dari alam rahasia bersamaku. Tidak. Saya pikir saya bisa mencoba menyikatnya. Mata Wang Chen berbinar. Tidak berencana untuk menyerah. Semut prajurit dan semut pekerja dikendalikan oleh feromon prajurit dan naga. Meskipun monster itu kuat, tetapi kecerdasannya sangat rendah. Dan penyusup yang dapat ia buat sekarang. Untuk menangani jenis tindakan ini, yang membutuhkan instruksi feromon di masa depan, hanyalah pelanggan yang keras kepala. Tapi Mo Liuli cemas. Dia gemetar dan berkata, "Kamu gila? Bahkan jika kamu hebat, kamu tidak akan bisa mengatasi alam rahasia ini." Saat ini, Mo Liuli sama sekali tidak memiliki niat untuk membersihkan alam rahasia. "Hei, apakah kamu akan pergi? Apa? Bukankah itu hanya seekor naga? Chen akan menyikatnya." Wang Chen tertawa kecil. Lihat Wang Chen. Benar-benar berencana membuat Mo Liuli marah sampai menghentakkan kaki. Karena kamu bersikeras mencari mati, maka aku tidak akan menemanimu. Selesai berbicara, Mo Liuli dengan marah pergi sendirian. Wang Chen duduk di tanah. Bersiap untuk membuat penjajah untuk dicoba. Tetapi tidak lama kemudian, Mo Liuli tiba-tiba dengan marah bergegas kembali. "Kamu? Kenapa kamu kembali?" Wang Chen bertanya dengan gugup kepada Mo Liuli yang marah. "Menurutmu? Tentu saja aku tidak ingin kamu mati di sini sendirian. Jika kamu ingin mati, aku akan menemanimu." Mo Liuli duduk di sampingnya. Berkata, "Katakan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Meskipun dia sudah berusaha keras mengendalikan ketakutannya, tetapi suaranya masih bergetar. "Kamu. Kenapa kamu tidak pergi? Duduk saja di sini." Wang Chen menepuk tanah memberi isyarat agar Mo Liuli duduk. Tidak perlu melakukan apapun. Mo Liuli dengan ragu-ragu mempercayai Wang Chen. Menutup mata dan mulai memproduksi penjajah. Mo Liuli tidak tahu apa yang direncanakan Wang Chen. Hanya bisa duduk di sini. Dengan rasa ingin tahu melihat Wang Chen. Saat ini Wang Chen sedang membuat satu demi satu penjajah. Suara mesin berputar terdengar. Satu demi satu perak ilusi. Laba-laba mekanik ini terbentuk. Menopang 8 kakinya dan berdiri. Mata majemuknya berkedip dengan cahaya merah. Dengan pikiran Wang Chen, penjajah yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari armornya. Padat seperti air pasang perak mengeluarkan suara gesekan mekanis. Penjajah dengan megah tiba di sarang semut yang gelap. 2 prajurit lapis baja hitam raksasa yang berjaga di luar. Hanya melirik antena. Menggoyangkannya sedikit. Tidak menganggap laba-laba kecil ini serius. Dalam alam bawah sadar mereka. Mereka juga tidak menganggap makhluk kecil ini sebagai ancaman. Menekan penjajah. Dengan cepat merangkak ke tubuh semut prajurit lapis baja hitam, merangkak ke kepalanya. Segera menggigit dengan keras pada sumbu baju besi semut es. 8 kaki mekanis juga menghantam arus listrik yang kuat dengan keras. Langsung menembus semut prajurit lapis baja hitam dan langsung mati otak. Pada saat yang sama, matanya berkedip. Aliran data melintas hampir tanpa usaha. Menyelesaikan sambungan neuron dan intrusi kontrol. Berhasil mengubah semut prajurit lapis baja hitam menjadi nama instrumen mekanis. Semut lapis baja hitam mekanis melanjutkan keterampilan racun, pengantar gigitan arus lapis baja keras. Prajurit semut jantan yang dikendalikan oleh penjajah tidak takut akan racun yang kuat. Memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Tidak takut akan rasa sakit. Wang Chen mengendalikan menara pemindaian di sini, setiap instrumen lapis baja hitam yang dikendalikan oleh penjajah menjadi lebih kuat.
Pada saat yang sama, keterampilan merobek juga berubah menjadi keterampilan ras mekanik. Gigi Arus mengendalikan lapis baja hitam mekanis. Rahang semut mengeluarkan suara benturan berderak. Arus listrik samar-samar muncul. Tampaknya sangat kuat. Wang Chen sedikit bersemangat, juga merasakan kejutan besar. Gigi itu segera berpindah dan bergerak, mengendalikan banyak penjajah untuk masuk ke sarang. Gemuruh di sepanjang jalan bertemu. Apakah itu wajib militer lapis baja hitam atau berbagai serangan? Wang Chen memerintahkan penjajah untuk memanjat, untuk melakukan kontrol intrusi. Kecuali beberapa kerajinan dan serangan yang melawan. Hampir tidak ada petunjuk tanpa henti yang gagal. Suara terdengar. Satu demi satu monster. Tubuh berkedip dengan listrik. Mata melewati serangkaian aliran data. Menjadi prajurit mekanik Wang Chen. Untuk profesional biasa. Monster yang sulit dilawan. Bagi Wang Chen, strategi itu seperti memotong melon dan sayuran. Monster yang dikendalikan Wang Chen sederhana semakin banyak. Gelombang pengalaman juga dengan panik mengebor ke tubuh Wang Chen. Cahaya di tubuh Wang Chen berkedip. Level terus berubah. Dari CG datang ke level 15. Mo Liuli mengetuk baju besi Dewa Super Wang Chen dengan tongkat sihirnya. Omong-omong, sudah lama sekali. Aku masih tidak tahu namamu. Seperti apa rupamu? Bisakah kamu tidak sabar untuk menyeret cangkang kura-kura ini untuk memperkenalkan diri? Namaku Wang Chen. Mahasiswa sekolah menengah yang baru lulus tahun ini. Seorang mekanik tingkat 15. Wang Chen muncul di depan Mo Liuli apa adanya. Harus dikatakan, setelah Wang Chen menerima bintang Dewa Mekanik, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Posturnya proporsional, tinggi, sempurna. Penampilannya memang tidak buruk. Hanya saja selama bertahun-tahun dia terbebani oleh jantung buatan. Tampak kurus dan berdarah. Namun setelah membangkitkan mekanik Dewa Super, Wang Chen memulihkan ketampanan dan temperamen luar biasanya. Terutama matanya, sedalam bintang-bintang. Secara alami membawa daya tarik yang dalam. Wah, wah, wah. Sangat tampan. Mata Mo Liuli berkilauan seperti bintang. Saya pikir Wang Chen adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa. Siapa yang tahu dia sangat tampan, ya Tuhan. Pria yang begitu kuat dan tampan. Benar-benar sangat sulit didapatkan. Sebelumnya, Mo Liuli pernah mendengar bahwa pria paling tampan dan terkuat di keluarga Luo Hai adalah tuan muda Reninian dari keluarga Ren. Tapi sekarang setelah melihatnya, penampilan Reninian jauh lebih buruk daripada Wang Chen. Wajah Mo Liuli memerah. Dia berdehem. Berdehem? Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah nona muda dari keluarga Mo, Luo Hai. Mo Liuli adalah seorang penyihir es yang cemas. Setelah perkenalan diri yang sederhana, Mo Liuli segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu banyak laba-laba yang kamu lepaskan tadi. Membersihkan semua monster di sarang lebah. Kalau tidak, ikut aku dan kamu akan tahu. Wang Chen membawa Mo Liuli yang penuh keraguan ke sarang lebah. Pada saat ini, semut pekerja dan es yang dikendalikan oleh penjajah di sarang lebah dikelilingi oleh kelompok bayangan. Dan 200 besar di mulut lebah dengan marah mengangkat tubuh bagian atas mereka. Menggunakan rahang besar mereka untuk bertabrakan dan mengeluarkan feromon. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka memerintah. Makhluk mekanik yang telah dimodifikasi ini hanya menatap dengan tatapan dingin pada diri mereka yang dulu. Pada saat ini, Wang Chen dan Mo Liuli telah tiba di dekat sarang lebah. Tiba-tiba Wang Chen mengulurkan jarinya dan mencelupkannya. Mencicipi madu di sebelahnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mo Liuli. Ini seharusnya menjadi bahan terbaik untuk membuat ramuan ajaib. Mo Fengmi. Wang Chen menjelaskan. Mo Fengmi. Mata Mo Liuli berbinar. Dia juga mengulurkan tangan dan mencicipi seteguk Mo Liuli, tetapi suplemen langka cocok untuk orang biasa. Enak. Tidak heran Mo Fengmi
Setelah hanya makan satu gigitan, mata Mo Liuli berbinar. Mari kita bawa lebih banyak kembali. Wang Chen bermaksud untuk membawanya kembali untuk memberi makan ibu dan adik perempuannya. Keduanya dengan cepat mengumpulkan banyak kaleng. Tetapi ini untuk madu ajaib yang memenuhi dinding. Ini hanyalah setetes air di lautan. Tidak bisa. Tidak mungkin mengumpulkannya dengan kecepatan kita berdua. Mo Liuli melihat begitu banyak madu ajaib. Menunjukkan penyesalan. Biarkan aku datang, Wang Chen. Langsung melepaskan mekaniknya. Biarkan para mekanik ini membantu diri mereka sendiri mengumpulkan madu ajaib. Perangkat mekanis perak dengan cepat bekerja, mengikis madu dan memasukkannya ke dalam saku satu persatu. Ini juga salah satu kemampuanmu. Menggunakan profesi yang terbangun memang seorang mekanik. Kupikir itu adalah Milady. Mo Liuli melihat robot di bawah tanah. Matanya menunjukkan keterkejutan. Dia telah melihat Wang Chen sebelumnya. Melepaskan banyak robot laba-laba. Robot-robot pekerja ini juga terlihat sangat aneh. Begitukah? Wang Chen. Tidak banyak penjelasan. Mo Liuli juga tahu bahwa tidak sopan menanyakan terlalu banyak tentang profesi orang lain. Jadi dia cukup bijaksana untuk tidak bertanya lebih lanjut. Biarkan mereka mengumpulkan di sini dan kita masuk dulu. Wang Chen menyapa Mo Liuli. Keduanya melewati lorong lurus. Kenapa sarang lebah ini sangat tidak pantas? Pernah belajar diagram struktur fisiologis? Wang Chen. Sudut mulutnya berkedut. Lebah dan semut adalah masyarakat matriarkal. Mungkin itu pemujaan reproduksi spontan mereka. Mo Liuli memberikan penjelasannya. Mari masuk dulu. Wang Chen. Dengan pikiran yang bergerak. Dua semut lapis baja hitam keluar. Menggunakan rahang ganda besar mereka untuk membuka lubang. Ada monster. Bukankah kamu bilang semua monster di sini sudah kamu bersihkan? Mo Liuli terkejut. Mengeluarkan tongkat sihirnya dan dengan cepat memadatkannya. Laba-laba tenang. Ini adalah bawahan saya. Mereka telah dikendalikan oleh robot saya. Wang Chen menunjuk laba-laba perak di tubuh monster-monster ini. Kamu juga memiliki keterampilan mengendalikan, lumayan? Mengendalikan dua kursi lapis baja hitam. Bisa kamu gunakan sebagai bawahan. Mo Liuli dengan heran menyimpan tongkat sihirnya. Proses lapis baja hitam yang saya kendalikan lebih dari 2. Wang Chen tersenyum. Dia bertepuk tangan. Dalam tatapan terkejut Mo Liuli. Semakin banyak kursi dan serangan angin keluar dari dalam. Satu persatu berbaring di kaki Wang Chen. Seiring dengan kursi dan serangan angin yang dikendalikan. Semakin banyak ekspresi Mo Liuli juga berubah dari keterkejutan menjadi ketidakpercayaan. Mungkinkah kamu mengendalikan semua monster ini? Mo Liuli melihat monster-monster yang pada di sekitarnya. Hanya merasa otaknya kosong. Banyak? Wang Chen terkekeh. Mendengar jawaban pasti Wang Chen. Mo Liuli hampir tidak bisa bernapas. Dengarkan apa yang dia katakan. Ketahuilah. Penyihir pengendali dan mental biasa hanya bisa mengendalikan satu monster dengan level yang sama. Sementara Wang Chen langsung mengendalikan lebih dari 200 kemampuan seperti ini. Hanya bisa digambarkan sebagai mesum, tunggu. Kamu tidak akan mengendalikanku untuk melakukan hal-hal aneh, kan? Mo Liuli tiba-tiba menatap Wang Chen dengan waspada. Dia melihat banyak pesta makan aneh. Gadis cantik yang dikendalikan memiliki kesadaran. Tetapi tidak bisa melawan. Hanya bisa dengan patuh mengikuti perintah pihak lain. Maaf. Saya tidak tertarik pada wanita berdada besar dan tanpa otak. Wang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Dan berjalan lebih dulu ke kedalaman gua. Hei. Apa maksudmu? Kapasitas otakku tidak kurang dari kedua gumpalan dagingku ini. Mo Liuli tertawa marah. Awalnya ingin menggunakan tongkat sihir untuk menyerang Wang Chen dengan keras. Tetapi begitu dia mengangkatnya. Tongkat sihir. Serangan mekanis dan kursi publik yang mengawasi sekeliling segera maju selangkah. Buaya raksasa dan jarum beracun mengarah ke Mo Liuli. Wanita ini terbangun sebagai penyihir es. Atau penyihir teknologi tinggi?
Wang Chen mendengar suara aneh dari belakang. Dahinya dipenuhi dengan garis-garis hitam. Saat ini di sarang, dua ratu dan ihu yang berbaring di tanah meraung marah ke arah Wang Chen. Bos ungu di atas kepala mereka. Namanya sangat mencolok. Sayangnya tidak bisa dikendalikan. Ihu dan ratu pada dasarnya adalah pusat kecerdasan kelompok. Kalau tidak, mereka bisa terus-menerus membuat serangan dan kursi kerja untukku. Wang Chen menatap ihu dan ratu yang jatuh di kedua sisi. Dan mengerutkan kening pada penjajah yang hancur. Saat ini, penjajah hanya level 1. Kemampuan kontrolnya tidak terlalu kuat. Jika ingin meningkatkan unit, dia harus meningkatkan pabrik mekanik pusat ke level LV2 terlebih dahulu. Tapi itu adalah masalah Wang Chen level 20. Dua ihu dan ratu tidak dikendalikan. Mereka juga tidak dianggap sebagai makhluk mekanik. Jadi mereka tidak dapat dianggap sebagai populasi Wang Chen. Dia menerimanya ke ruang mekanik di dalam tubuhnya. Atau bunuh saja mereka. Wang Chen matanya berbinar. Langsung mengendalikan Gong Feng dan Gong Yi untuk menyerbu. Membunuh ihu. Dan melukai ratu parah. Bersamaan dengan tumpukan besar material yang keluar. Gelombang pengalaman yang sangat besar datang. Anda membunuh Heijia Ihu. Mendapatkan 1230 pengalaman. Nyaman. Wang Chen naik level lagi. Berhasil mencapai level 16. Dalam satu hari, dari level 1 ke level 16. Bahkan jika ada orang kuat dari keluarga yang membawa mereka untuk grinding level, mereka tidak akan bisa melakukan langkah ini, mengatakan ini mungkin akan menakuti banyak orang. Saat ini Moliuli masuk. Ini kuserahkan padamu. Wang Chen menunjuk ke ratu dan berkata. Dia sengaja menahan napas tadi. Hanya untuk membiarkan Moliuli melakukan serangan terakhir. Gadis ini memang sedikit bodoh. Tapi dia baik padanya. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu. Dia bersedia tinggal dan menemaninya. Jika dia tidak membalas budi, itu tidak bisa dibenarkan. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Moliuli sangat bersemangat. Dengan cepat mengeluarkan tongkat sihir dan menggunakan sihir, duri es panjang dan sempit. Terbang dengan cepat dan jelas. Kemudian menembak keluar. Menembus kepala ratu lebah api beracun. Seiring dengan pembunuhan yang besar. Banyak sekali material yang jatuh. Berkilauan. Moliuli di sebelahnya tiba-tiba terengah-engah. Berlutut di tanah. Moliuli tenggelam dalam kegembiraan naik level. Angka di atas kepalanya langsung melonjak ke level 8. Pengalaman yang diberikan oleh monster yang meledak ini jauh lebih banyak daripada monster biasa, keberuntungan yang bagus. Kedua monster bos telah menjatuhkan banyak material bagus. Yang terbaik adalah ada 2 tongkat sihir. Kedua lengannya sekarang kekurangan kemampuan meriam telapak tangan. Ternyata benar-benar ada 2 tongkat sihir. Wang Chen tersenyum lebar. Benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan. Keberuntungannya sangat bagus. Itu langsung meledak. 2 tongkat sihir, biarkan aku melihat apa itu Wang Chen. Menekan panas di hatinya. Mengambil tongkat sihir dan melihatnya. Nama. Jenis tongkat sihir Ratu Angin Beracun Api. Tingkat tongkat sihir. Atribut perunggu, Spirit 60, Kekuatan 25. Konstitusi ZIL 15. Peluang serangan kritis sihir adalah 25%. Efek tambahan, menggunakan serangan tongkat sihir memiliki peluang 25% untuk memberikan racun kepada musuh. Kelumpuhan, stimulasi kuat dan efek negatif lainnya. Keterampilan tambahan, aura angin beracun. Secara aktif memanggil atribut total. Serangan iblis yang dimodifikasi sebesar 70% miliknya. Untuk bertarung demi inang. Hingga kematian. Deskripsi tongkat sihir yang dihasilkan setelah kematian Yan Dufeng. Memiliki efek yang lumayan. Lumayan? Ternyata sebuah tongkat sihir perunggu, dan efek samping kesuburan yang kuat. Ini juga bisa dianggap efek samping. Wang Chen
melihat tongkat sihir di tangannya. Dengan tanda tanya besar di kepalanya. Kemudian dia melihat tongkat sihir hitam lainnya di sebelahnya. Nama. Kategori tongkat sihir setelah baju besi hitam. Tingkat tongkat sihir. Perunggu baju besi hitam. Baju besi emas, 65 kekuatan, 28 konstitusi Z15. Penetrasi sihir 25. Efek tambahan, menggunakan tongkat sihir untuk menggunakan sihir memiliki kemungkinan meningkatkan 10% kekuatan dan konstitusi. Dan pria memberikan Jiuli selama 30 detik. Dengan keterampilan tambahan. Aura aktif memanggil satu atribut total. 70% dari serangan baju besi hitamnya untuk bertarung demi inang. Hingga kematian. Deskripsi setelah baju besi hitam. Tongkat sihir yang dihasilkan setelah kematian memiliki efek yang lumayan. Tongkat sihir ini masih bisa dibilang normal. Tunggu sebentar, apa itu Jiuli? Dan kamu hanya meningkatkannya selama 30 detik. Sudut mulut Wang Chen berkedut. Tidak heran dia adalah bos di sarang. Bahkan peralatan yang dia keluarkan pun sangat aneh. Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi nilai kedua peralatan ini. Salah satu dari keduanya bisa dijual setidaknya 120.000. Sekarang Wang Chen telah mengumpulkan begitu banyak material. Tidak kekurangan uang. Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan. Terbang dan memilih efek serangan. Wang Chen. Lengannya memunculkan baju besi hitam keemasan. 2 tongkat sihir. Langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan masuk ke dalam lengannya. Pada saat yang sama, suara pengekangan dunia terus terdengar. Rute serangan lengan kiri berhasil terbang. Rute serangan lengan kanan berhasil terbang. Selamat, Anda telah mendapatkan meriam telapak tangan senjata eksternal. Wang Chen mengangkat kedua telapak tangannya. Melihat bagian armor di dalamnya runtuh dengan cepat. Kemudian menyala 2 bola cahaya yang membara. Bagian-bagian melingkar yang tak terhitung jumlahnya berputar dan mengapung. Mengeluarkan suara kombinasi, klik, klik. Tapi ini bukan yang paling dikhawatirkan Wang Chen. Yang dia khawatirkan adalah apakah kedua peralatan tingkat perunggu ini dapat terbang dengan fusi. Mencapai tingkat perak. Dan juga apakah dia bisa mendapatkan keterampilan baru. Berdasarkan serangan angin sebelumnya. Jarum racun dan perisai angin beruang coklat. Ada kemungkinan itu. Benar saja. Suara petunjuk dari kehendak dunia terdengar lagi. Selamat. Tingkat tongkat sihir setelah armor hitam dan tongkat sihir setelah racun api telah meningkat. Mencapai tingkat perak. Selamat, keterampilan baru apa yang Anda dapatkan? Wang Chen mendengarkan dengan seksama. Selamat, Anda mendapatkan keterampilan baru. Sinar racun angin dan sinar asam asetat. Apakah kemampuan 2 meriam telapak tangan berbeda? Biarkan aku mencobanya. Wang Chen membuka dengan gembira. 5 jari. Mengarahkan ke dinding di kejauhan. Berdengung kedua telapak tangan. Bagian meriam telapak tangan berputar. Anda dapat melihat lingkaran bagian-bagian energi beroperasi. Penuh dengan energi. 1. 2 sinar kuning dan hijau ditembakkan. Dinding langsung ditembus. Mengeluarkan suara desisan. Mengeluarkan 2 lubang besar. 1 sedang terkorosi dengan cepat oleh cairan hijau. Sementara yang lain ternoda oleh cairan kuning. Memancarkan bau amis. Jelas mengandung racun yang mematikan. 4. Kekuatan yang menakutkan. Bahkan menyusul beberapa sihir tingkat 20. Mo Liuli di samping melihat meriam telapak tangan Wang Chen. Tiba-tiba berseru. Sihir terkuatnya saat ini tidak memiliki kekuatan ini. Apakah orang ini seorang pejuang heksagonal? Bagaimana dia bisa melakukan segalanya? Dan melihat 2 lubang besar di dinding. Kedua laser tadi juga menyertakan tongkat negatif tambahan. Kekuatannya sangat besar. Juga membawa tongkat negatif. Jika ini mengenai seseorang, efeknya tak terbayangkan. Lumayan. Mendengar kata-kata Mo Liuli, Wang Chen sangat puas dengan kemampuannya. Pada saat yang sama,
Perlengkapan Super God di tubuhnya bersinar terang lagi. Nada pemberitahuan penekanan dunia berdering lagi. Selamat, Anda telah memperoleh efek anti racun dan anti asam dari meriam telapak tangan. Apakah efek anti racun dan anti asam dari perlengkapan Super God meningkat 100% dan ditingkatkan? Wang Chen sedikit bersemangat. Dia bisa mendapatkan efek tambahan setiap kali dia menyerap peralatan. Dalam jangka panjang, perlengkapan Super God akan menjadi semakin sempurna. Meskipun Mo Liuli tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia juga bisa merasakan aura di tubuh Wang Chen menjadi lebih menakutkan. Pria ini meningkatkan kekuatannya sesederhana mewarnai air. Mo Liuli tiba-tiba merasakan perasaan bahwa orang lebih baik daripada orang lain. Dia juga seorang penyihir agung. Ya Tuhan, mengapa dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Wang Chen? Hei hei hei. Apa yang kamu lamunkan? Cepat keluar. Wang Chen menepuk Mo Liuli. Menatap gadis berambut biru di depannya dengan bingung. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Hahaha, mari kita pergi mengambil madu. Seharusnya sudah dikemas. Kebetulan aku punya cincin ruang angkasa yang bisa mengangkut semua madu keluar. Wajah Mo Liuli memerah dengan cepat. Kemudian dia bergegas keluar. Wang Chen mengikuti dengan bingung. Kemudian dia melambaikan tangannya. Semua serangan mekanis dan kerajinan di sekitarnya berubah menjadi aliran data. Dia memasukkannya ke ruang mekanis di tubuhnya. Tiba di pintu masuk, penggali telah mengumpulkan kantong-kantong madu. Menumpuknya di tanah, seperti gunung kecil. Wang Chen melihat dua bagian di luar. Sarang lebah merah muda tidak memiliki air sama sekali. Benar-benar diperas. Aku akan mengambilnya dulu dan memberimu lebih nanti. Aku bisa menjualnya untukmu. Tambahkan teman. Aku akan mentransfer uangnya nanti. Mo Liuli mengeluarkan ponselnya. Menambahkan teman Wang Cheng awalnya berencana untuk menyimpan beberapa untuk dimakan keluarganya. Sisanya semua berencana untuk dijual. Kamu tunggu sebentar, pikiran Wang Chen bergerak. Memanggil kembali semua penggali sebelumnya. Adapun 3 menara pemindai yang dibangun di sini. Wang Chen juga menyimpannya di ruang mekaniknya sendiri. Dan bisa langsung mengeluarkannya jika ingin menggunakannya di kemudian hari. Wang Chen melihat bahan-bahan yang tersimpan di ruang mekaniknya. Dan merasa sangat puas. Hampir seluruh alam rahasia telah digali habis. Apakah bahan ini masih bisa diproduksi? Lebih banyak penggali dan penyusup. Serta sisa menara pemindai. Kemudian, dia melihat esensi es dan bangunan yang dimilikinya saat ini. Bisa dibilang tanpa berlebihan. Sekarang Wang Chen hanya dengan lebih dari 200 pekerja mekanik tingkat 15. Kamu bisa menyelesaikan atau alam rahasia tingkat 20 sendirian. Pembangunan mekanik dapat digambarkan sebagai alam rahasia. Ayo pergi. Tidak ada yang bisa dicari di alam rahasia. Para pekerja turun. Wang Chen dan Mo Liuli berubah menjadi cahaya dan terbang keluar dari alam rahasia. Hei. Ngomong-ngomong, universitas mana yang ingin kamu masuki nanti? Setelah keluar dari alam rahasia. Mo Liuli bertanya. Universitas Kekaisaran. Wang Chen menjawab tanpa berpikir. Oke. Universitas Kekaisaran. Targetmu terlalu tinggi. Di provinsi kita, ujian masuk perguruan tinggi. Jika kamu tidak masuk peringkat teratas di seluruh provinsi, hampir tidak mungkin bagi warga sipil untuk masuk. Mo Liuli menarik napas dalam-dalam. Terkejut dengan kata-kata Wang Chen. Itu adalah universitas terbaik di seluruh kekaisaran Cina. Dan persaingannya juga sangat mengerikan. Hanya seorang yang memenuhi syarat untuk masuk universitas kekaisaran. Dan tidak setiap bisa masuk universitas kekaisaran. Jadi kesulitan masuk universitas kekaisaran sangat tinggi. Meskipun kekuatan Wang Chen luar biasa. Tetapi mungkin tidak cukup jika dibandingkan dengan seluruh provinsi Tianning. Karena kamu tidak pernah tahu jenius dan monster seperti apa yang ada di tempat lain. Jalani selangkah demi selangkah. Alasan mengapa Wang Chen ingin masuk universitas kekaisaran adalah karena selama dia bisa masuk universitas kekaisaran, dia pasti akan mendapatkan perhatian dari pejabat tinggi provinsi Tianning. Saat itu dia akan mengajukan permintaan untuk merawat orang tua dan saudara perempuannya.
Mungkin mereka akan mencoba mencari cara untuk memenuhinya. Mungkin mereka bisa mengundang penyembuh tingkat tinggi. Penyembuh profesional menyembuhkan kaki adik perempuannya. Orang tua yang cacat dan koma. Berusahalah. Bibimu Renyi Nian dari sekolahmu. Konon tahun ini juga akan mendaftar ke Universitas Kekaisaran. Orang-orang mengatakan bahwa Renyi Nian mungkin menjadi lentera provinsi Tianning tahun ini. Belajar. Mo Liuli berkata. Menyinggung Renyi Nian. Mata Wang Chen menjadi dingin. Tetapi tidak membantah apapun. Dia selalu suka berbicara dengan kekuatannya. Dia akan sangat mengecewakan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Renyi Nian bahkan akan berada di saat yang tepat. Membalas dendam sebelumnya, dia juga memiliki kepercayaan diri ini sekarang. Kemudian, Wang Chen dan Mo Liuli meninggalkan hutan Dugu. Dia harus kembali dan melihat adiknya. Mungkin mereka sudah menunggu dengan cemas. Gadis ini masih tidak tahu bahwa dia telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Wang Chen juga tidak sabar untuk memberitahu adik perempuannya kabar baik ini. Tidak lama setelah Wang Chen dan Mo Liuli pergi, tahun wajahnya tenggelam. Seketika menjadi sangat malu. Apakah takdir keluarga menghitung alam rahasia ini? Apakah itu alam rahasia dengan 2 buff? Untuk itu, saya juga membawa begitu banyak alat sekali pakai tingkat tinggi dan gulungan sihir. Terutama membeli racun untuk lebah dan monster kelas B. Ini menghabiskan banyak uang keluarga. Renyi Nian sangat marah dengan uang. Ini semua bukan yang paling penting. Yang terpenting adalah dia hampir menyia-nyiakan 1 hari waktu pelatihan untuk memasuki ruangan rahasia ini. Kehilangan waktu adalah yang paling berharga. Sial. Ekspresi Renyi Nian sangat aneh. Seolah-olah itu adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Biasanya kita cepat pergi dan melihat benda bodoh mana itu. Menyikat alam rahasia tuan muda. Kecepatan ketiganya meningkat pesat. Langsung sampai di pintu masuk alam rahasia asli. Salah satu dari mereka menekan tanah. Gelombang aneh melintas. Dia berteriak. Teknik deteksi menunjukkan bahwa ada 2 profesional dengan level sekitar 10. Bahkan seorang profesional dengan level kurang dari 10. Bagaimana mungkin alam rahasia ini adalah alam rahasia dengan buff ganda yang sulit disikat oleh profesional level 20? Anda harus membawa banyak alat. Orang lain langsung membantah. Mungkin mereka berdua hanya lewat. Orang yang datang seharusnya ahli. Tidak meninggalkan jejak apapun. Renyi Nian menarik napas dalam-dalam dan melihat ke gerbang alam rahasia. Tinju mengepal erat, hatinya gemetar. Dia marah tetapi tidak ada gunanya. Saat ini, dia hanya bisa menyikat monster di hutan Dugu. Tidak bisa lagi membuang waktu. Hanya saja efisiensi ini sama sekali tidak sebanding dengan alam rahasia. Sisi lain, Wang Chen dan Mo Liuli masing-masing kembali ke rumah mereka di kompleks tua. Di depan pintu yang agak bobrok, Wang Chen mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Seorang gadis yang duduk di kursi roda sedang menunggu dengan penuh harap di dalam rumah. Ruang tamu hanya rapi. Bersandar di sandaran kursi dan tertidur di rumah. Jelas sudah menunggu lama. Berapa lama gadis ini menunggu? Wang Chen mengambil selimut dari ruangan di sebelahnya. Dengan lembut menutupi adiknya. Melihat Wang Luohan. Wajah pucatnya yang agak kurus. Di hati Wang Chen tidak ada apa-apa. Awalnya adik perempuannya juga seorang gadis cantik. Hanya saja setelah lumpuh, dia tidak pernah keluar rumah selama bertahun-tahun. Dan juga tidak bisa berolahraga. Yang menyebabkan dia terlihat sedikit kekurangan gizi. Namun sekarang semua ini akan diubah. Wang Chen bersumpah bahwa dia harus menyembuhkan kaki adik perempuannya. Tepat pada saat ini, Wang Luohan terbangun. Dia membuka matanya.
Melihat Wang Chen, segera mengucek matanya, dan berteriak, "Kakak, kamu sudah kembali. Kenapa kamu baru kembali hari ini? Tidak bisa menunggu sampai aku tertidur." Wang Chen tersenyum. "Aku pergi mengikuti upacara kebangkitan hari ini. Untungnya, aku membangkitkan profesi mekanik. Jadi aku pulang terlambat." "Apa?" Mendengar kata-kata ini, Wang Luohan sangat terkejut. Semua rasa kantuknya hilang. Dia segera meraih tangan Wang Chen. Dia dengan cemas berkata, "Lalu kamu tidak apa-apa, kan? Apakah tubuh kakak tidak terpengaruh? Di mana jantung buatanmu?" Wang Chen sudah memikirkan alasannya. Dia berkata, "Setelah membangkitkan mekanik, profesi saya dapat langsung memberi daya pada jantung buatan. Jadi tidak perlu baterai eksternal." Ternyata begitu, membuatku takut. Wang Luohan langsung menghela napas lega. Namun seketika matanya memerah. Dia mengeluh, "Bukankah sudah kubilang? Jangan biarkan kamu mengikuti upacara kebangkitan? Apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu padamu?" Sambil berbicara, Wang Luohan meneteskan air mata. Namun dia menyeka air matanya. Dan berkata dengan gembira, "Mekanik juga tidak buruk. Meskipun kakak hanyalah profesi kehidupan. Tetapi kita juga bisa membuat beberapa suku cadang dan menjualnya untuk mendapatkan uang." Melihat adik perempuannya yang polos dan baik hati, Wang Chen tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia takut Wang Luohan khawatir. Dia tertawa dan berkata, "Aku keluar hari ini untuk mengambil beberapa pekerjaan dan menghasilkan banyak uang. Biaya pengobatanmu dan orang tua kita sudah cukup. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Mungkin nanti kalau aku menghasilkan lebih banyak uang, aku bisa meminta terapis untuk menyembuhkannya. Kamu dan orang tua kita." Wang Luohan tersenyum. Dia berpura-pura tidak peduli tentang penyembuhan apapun. "Aku cukup senang duduk di kursi roda. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Meminta terapis butuh banyak uang. Kita mungkin tidak akan cukup menabung selama 2 atau 30 tahun. Sebaiknya kamu fokus menghasilkan uang. Menabung untuk membeli rumah dan mencarikan kakak ipar untukku." Hanya saja saat mengatakan ini, Wang Luohan terus melihat keluar jendela. Sejak lumpuh, Wang Luohan jarang keluar. Tetapi Wang Chen membujuknya untuk bersedia keluar di malam hari saat sunyi senyap. Kadang-kadang dia hanya menatap anak-anak yang melompat-lompat dengan gembira di luar jendela. Wang Chen lebih dari siapapun tahu betapa Wang Luohan merindukannya. Hari di mana dia bisa berdiri. "Kamu percaya saja pada kakak, kan? Ini madu yang kubelikan untukmu. Mempercantik dan menyehatkan kulit. Kamu minum ini baik untuk tubuhmu. Nanti aku bawa ke rumah sakit. Minta perawat memberi orang tua kita juga minum." Wang Chen, hidungnya terasa sakit dan mengeluarkannya. Sekantong madu ajaib. Madu ajaib. Wang Luohan membelalakan matanya. Mata indahnya juga mengenalinya. Sebagai iklan yang sering diputar di televisi sepanjang tahun. Produk kesehatan apapun yang ditambahkan madu ajaib dapat dijual. Dengan harga selangit puluhan ribu. Hampir seketika, Wang Luohan menggelengkan kepalanya seperti genderang. "Kak, cepat kembalikan saja. Kita tidak mampu minum madu semahal ini." Dia langsung merasa sangat sedih. Berapa banyak pekerjaan yang harus Wang Chen lakukan hari ini untuk bisa membeli sekantong madu ajaib ini. Wang Chen tahu bahwa Wang Luohan akan merasa sedih. Dia tertawa. Hari ini keberuntungannya bagus. Bertemu dengan seseorang yang mau mengantarnya. Kalau tidak, orang akan mengira aku sedang berjualan madu. Ternyata dia adalah Liu Qiang, teman SMP-ku. Dia memberiku diskon internal. Liu Qiang yang dia maksud adalah salah satu dari sedikit teman Wang Chen. Keluarganya memiliki toko kelontong monster. Bisa dibilang keluarga berada. Meskipun mereka tidak satu SMA. Tapi hubungan mereka sangat dekat. Mimpinya adalah untuk bangkit. Menjadi seorang penyembuh yang hebat.
Alasannya adalah tubuhku. Banyak wanita akan iri padanya. Jika dia menjadi penyembuh, dia pasti akan sangat baik. Sudah, jangan membual. Aku pasti akan menjadi penyembuh yang hebat. Saat itu aku pasti akan menyembuhkan kaki Wang Luohan. Jika paman dan bibi tahu. Di masa depan, jika aku punya kekuatan, aku juga akan menjaga mereka. Mendengar ini, Wang Cheng juga menjadi penasaran. Aku ingin tahu profesi apa yang dibangkitkan orang ini. Sejak kebangkitan profesi, anak ini sepertinya menghilang dari dunia. Biasanya dia tidak membalas pesan. Kak, apakah kamu membangkitkan profesi sampah? Dan mengalami kemunduran. Wang Luohan berkedip dan berkata, Xiao Pang, ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak datang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Aku juga akan menjaganya. Sekalian pergi ke rumahnya untuk melihatnya. Wang Cheng masih harus mengurus bahan-bahan di tangannya. Semua bahan itu ditumpuk di ruang penyimpanan di bawah. Besok aku harus segera menjualnya. Dia membuka madu itu dan membuatkan adiknya semangkuk air madu. Wang Luohan dengan hati-hati memegang air madu itu. Dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menyesapnya dengan hati-hati seperti sedang melakukan ziarah. Manis sekali. Kakak hanya minum 1 teguk. Mata Wang Luohan berbinar. Langsung melengkung seperti bulan sabit. Dia mendongak dan tersenyum pada Wang Cheng. Menampakkan senyum bahagia dan manis. Dia benar-benar sudah lama sekali tidak minum sesuatu yang semanis ini. Sejak sakit, kehidupan keluarga sangat sulit. Apalagi makan madu iblis. Bahkan madu biasa pun tidak bisa dimakan. Minumlah lebih banyak, adik. Kakakmu sekarang mampu. Nanti kamu mau makan apa saja akan dibelikan. Melihat senyum tulus adiknya, Wang Chen dengan sayang mengusap kepala Wang Luohan. Keesokan paginya setelah sarapan, Wang Chen berpamitan kepada adiknya. Lalu keluar rumah. Dia memanggul bungkusan di bawah. Langsung menuju Jubao Shangge, toko terbesar di kota Luohai. Terlalu banyak bahan. Menjualnya ke toko terbesar adalah pilihan terbaik. Sambil memanggul begitu banyak bahan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Alangkah baiknya jika ada cincin dimensi. Tetapi benda itu terlalu berharga. Kecuali wanita kaya seperti Mo Liuli. Orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Segera, Wang Chen tiba di Jubao Shangge yang sangat besar. Orang datang dan pergi. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Begitu masuk, ada banyak wanita cantik berpakaian rok pendek dan stoking hitam mengerumuninya. Kedua tangan tergantung di depan. Membungkuk sedikit untuk bertanya. Hampir meledakkan kemeja putihnya. Kancing yang montok juga terlihat jelas di depan mata. Wajah mereka masing-masing halus dan cantik. Dengan senyum profesional di wajah mereka. Membuat orang merasa nyaman. Saya ingin menjual beberapa bahan, semuanya bahan LV10 dan LV20. Wang Chen menepuk bungkusan di tubuhnya. Mendengar ini, mata para wanita cantik berpakaian rok pendek dan stoking hitam ini berbinar. Mereka tidak menyangka Wang Chen terlihat begitu muda. Ternyata bisa mengeluarkan begitu banyak bahan. Sungguh penampilan bisa menipu. Seketika, senyum di wajah semua orang menjadi lebih tulus. Satu persatu berebut untuk maju. Baiklah, kalau begitu kamu saja. Wang Chen mundur selangkah. Dia buru-buru menunjuk seorang gadis secara acak. Mata gadis yang ditunjuk berbinar. Dia segera dengan ramah menarik Wang Chen dan berkata, Halo, pelanggan yang terhormat. Silakan ikut dengan saya. Nama saya Yue Yue. Mari kita bicara lebih detail di ruang VIP. Kemudian dia membawa Wang Chen menuju lantai 2. Begitu Wang Chen pergi, dua gadis berjalan masuk dari belakang. Justru An Xiao Xiao dengan kaki jenjang putih sempurna tingkat dewa pria dan tubuh. Rambut merah bergelombang besar yang sangat memukau. Setelah 1 hari peningkatan level, gadis Li Mengmeng. Keduanya juga berhasil naik ke level 7.
Begitu kedua gadis itu masuk, hampir menekan kehadiran semua wanita di tempat kejadian. Saat semua orang melihat keduanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sungguh terlalu cantik. Seseorang, kami ingin mengeluarkan beberapa material. Li Mengmeng menggoyangkan cincin ruang di tangannya. Dua wanita cantik, silakan ikut kami, seorang pelayan wanita. Segera maju. Li Mengmeng menarik An Xiao Xiao dan hendak pergi. Namun, dia menyadari An Xiao Xiao melihat sosok yang menghilang di lantai 2. Orang itu sepertinya Wang Chen, kata An Xiao Xiao dengan linglung. Bagaimana mungkin Wang Chen ada di sana? Itu ruang VIP. Hanya material level LV15 ke atas yang memenuhi syarat untuk diterima di ruang VIP. Li Mengmeng bahkan tidak melihat. Dia yakin An Xiao Xiao salah lihat. Dengan pekerjaan Wang Chen, bahkan membunuh monster kecil level 1 pun sulit. Bagaimana mungkin dia pergi ke ruang VIP? Sepertinya An Xiao Xiao sudah mencapai tingkat delusi tentang Wang Chen. Melihat semua orang seperti Wang Chen tidak bisa. Dia harus membujuknya dengan baik. An Xiao Xiao membuatnya mengerti bahwa dia dan Wang Chen sama sekali tidak mungkin. Sepertinya aku salah lihat. An Xiao Xiao tersenyum tak berdaya dan merasa bahwa apa yang dia katakan agak keterlaluan. Kemudian keduanya berjalan menuju ruang VIP lain. Di jalan, An Xiao Xiao tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kita masih punya beberapa kuota lagi untuk Dungeon. Mengapa kita tidak membawa Wang Chen saja? Untuk membantunya meningkatkan level. Li Mengmeng segera berkata, tidak bisa. Itu masih LV25. Dia masuk. Kita masih harus mengalami merawatnya. Selain itu adalah tingkat kesulitan. Biasanya kita kesulitan untuk melewatinya. Apalagi membawa beban. Mendengar ini, An Xiao Xiao hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Sepertinya jarak antara dia dan Wang Chen hanya akan semakin jauh di masa depan. Dia punya harapan untuk lulus ke Universitas Kekaisaran. Dan Wang Chen mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ujian. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wang Chen menuangkan semua bahan di sakunya. Bahan-bahan yang bersinar membuat gadis bernama Yue ini sangat bersemangat. Dia berkata dengan gembira. Pelanggan? Apakah ini semua Anda yang mengumpulkannya sendiri? Bisa dibilang begitu? Bisakah Anda membantu saya menghitung berapa nilai bahan-bahan ini? Wang Chen dengan santai menyesap tehnya. Mendengar jawaban Wang Chen, tatapan Yue pada Wang Chen menjadi semakin memuja dan tampan. Kekuatan yang kuat. Dia benar-benar idola sempurna dalam mimpinya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menghitungnya. Yue dengan cepat membedakannya. Dia segera menghitung nilai bahan-bahan ini. Nilai bahan-bahan ini totalnya 490.000. Yue mengambil inisiatif sendiri. Memberi Anda tambahan 10.000 untuk dibulatkan. Totalnya 500.000 yuan. Yue membungkuk. Menyerahkan kartu hitam dengan kedua tangan. Tidak heran orang mengatakan bahwa profesional adalah profesi yang menghasilkan banyak uang. Benar-benar dunia yang berbeda dari orang biasa. Saya menghasilkan begitu banyak uang dalam satu hari. Terima kasih. Wang Chen meraih kartu itu. Matanya penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Ngomong-ngomong, sambil menyentuh kartu itu, Wang Chen bertanya, apakah Anda memiliki ruang di sini? Cincin ruang? Cincin ruang? Yue tertegun. Kemudian menggoda Wang Chen. Pelanggan yang agak ragu-ragu. Cincin ruang 10 persegi termurah pun harganya mulai dari 500.000. Meskipun sudah siap di dalam hati. Tetapi ketika Wang Chen mendengar harganya sangat mahal, ekspresi sedikit canggung muncul di wajahnya. Kepercayaan diri Wang Chen langsung lenyap. Ternyata aku masih orang miskin. Mengingat cincin ruang di tangan Moliuli. Hampir semua madu iblis telah diambil. Sekarang dipikir-pikir. Setidaknya ada 100 meter persegi di dalamnya. Benar-benar wanita kaya. Yue berkedip.
Mata yang lincah, sepertinya telah membuat keputusan. Tiba-tiba dia berkata, "Tamu, sebagai karyawan Paviliun Jubao, saya memiliki kuota investasi. Saya bisa memberi Anda cincin ruang tingkat rendah. Tetapi semua transaksi Anda selanjutnya harus dengan Paviliun Jubao kami. Apakah Anda bersedia?" Seperti permukaan dengan potensi yang cukup. Menunggunya tumbuh. Keuntungan transaksi dengan Paviliun di masa depan akan melebihi nilai cincin ruang. Ini juga semacam investasi terselubung. Pada saat yang sama, ini adalah semacam rencana untuk menarik pelanggan. Tentu saja, jika volume transaksi Wang Chen di masa depan tidak memenuhi harapan, maka Yue Yue juga akan dihukum. Ada hal seperti ini ya? Mata Wang Chen berbinar. Tanpa ragu dia setuju. Yue Yue menyelipkan rambut di telinganya, membungkuk dan mengarahkan bibir merah ke telinga Wang Chen. Sangat sopan. Investasi pertama Yue Yue diserahkan kepada pelanggan. Saya harap pelanggan tidak mengecewakan saya. Benar-benar mematikan. Apakah ini layanan dari bank komersial top? Segera. Sebuah kontrak ditandatangani, sebuah ruang berwarna perunggu. Cincin itu juga dikirim ke hadapan Wang Chen. Biarkan Yue Yue memasangkannya untukmu. Sepertinya ini pertama kalinya kamu memakainya. Tidak punya pengalaman. Yue Yue mendongak. Tersenyum pada Wang Chen. Wang Chen merasa sedikit canggung. Layannya terlalu antusias. Inikah cincin ruang? Wang Chen dengan cepat membuat koneksi. Di dalamnya ada sekitar 10 meter persegi. Dia segera memasukkan barang-barang berlebihannya. Membawa Wang Chen keluar dari toko. Beberapa gadis terkejut. "Yu Yu, apakah kamu memberikan keperawananmu kepada pria itu?" Yu Yu memutar mata. "Kepada mereka, berbicaralah baik-baik." "Tentu saja. Aku tidak tahu mengapa aku selalu merasa pria itu akan memberiku kejutan yang berbeda." Namun, kata-kata ini mengundang tawa dari beberapa gadis. "Kami tidak percaya. Pada saat itu, kamu pasti akan rugi. Mungkin Nona Gu akan memukul pantatmu." Nona Gu yang mereka maksud adalah penanggung jawab bagian toko harta karun ini. Bernama Gu Qingqing. Seorang wanita dewasa yang suka memakai stoking hitam dan sepatu hak tinggi berwarna-warni. Memakai kacamata. Fitur wajahnya halus. Wajahnya sangat cantik. Namun, yang bertolak belakang dengan kecantikannya adalah kepribadiannya yang dingin dan tegas. Setiap kali ada karyawan yang mengalami kerugian kinerja, dia akan dibawa ke ruang gelap untuk dididik. Yu Yu berkata dengan marah. "Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti." Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit takut. Pendidikan ruang gelap Gu Qingqing untuk tamu ini harus menyemangati. Wang Chen datang ke toko Liu Qiang. Di balik etalase barang yang mempesona, ada seorang wanita parubaya yang agak gemuk yang tampaknya sedang tidur. Dia adalah ibu Liu Qiang, Zhao Sui. Seorang wanita parubaya yang tegas. Memiliki usia ini, kekuatan yang seharusnya dimiliki wanita. Kemampuan kerja yang cepat, akurat, dan kejam. Namun, karena kerja keras selama bertahun-tahun, infar otak beberapa tahun yang lalu menyebabkan suplai darah ke otaknya tidak mencukupi. Seringkali tertidur saat sibuk. Liu Qiang ingin terbangun. Pengasuhnya juga terkait dengan Zhao Sui. Hanya saja orang biasa ingin naik level hingga level 50. Itu sangat jauh. Bibi Zhao, apakah Liu Qiang ada di sana? Wang Chen berbisik. Siapa itu? Zhao Sui mengangkat kepalanya dan melihat. Menyadari bahwa Wang Chen telah datang. Wajahnya segera tersenyum. Bangkit dan tersenyum. "Chen kecil ya. Kamu kenapa datang? Kenapa kamu terlihat kuat? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Bibi terlalu sibuk akhir-akhir ini, belum sempat menjenguk. Kalian belum menunggu Wang Chen menjawab. Zhao Sui dari belakang mengeluarkan setumpuk barang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sambil terus mengoceh. "Ini beberapa suplemen yang baru datang beberapa hari ini. Tidak mahal. Ambil ini untukmu."
Adik dan kamu menambah nutrisi tubuh. Dengarkan kata Bibi. Kupastikan kamu tidak perlu membangkitkan profesi. Tubuhmu tidak cocok. Nanti, Bibi dan Paman akan mengajarimu mengelola toko. Pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hati Wang Chen terasa hangat. Sangat terharu. Zhao Sui benar-benar baik padanya. Juga ada Liu Qi, ayah Liu Qi yang menjalankan dekorasi di luar, pasangan suami istri yang jujur ini. Sering membantunya. Wang Chen diam-diam berpikir. Jika aku berkembang di masa depan, aku pasti akan membawa keluarga Liu Qi untuk menjalani kehidupan yang baik. Dia memeluk barang-barang yang dengan paksa disodorkan Zhao Sui ke pelukannya. Berteriak, Bibi Zhao. Keberuntunganku bagus. Membangkitkan profesi kehidupan. Mekanik tidak masalah lagi untuk menghidupi diriku sendiri. Lihat, jantung buatan saya bahkan tidak membutuhkan baterai eksternal lagi. Mendengar ini, Zhao Sui tertegun. Dia terkejut. Kenapa kamu anak ini tidak mendengarkan kata-kata? Kamu mau membuatku takut sampai mati ya? Adu-adu Zhao Sui memegangi dadanya dengan rasa takut. Dia marah sekaligus takut. Tidak tahan untuk menampar kepala Wang Chen. Kamu anak ini, jika kamu tidak beruntung, Bibi pasti sudah bertemu denganmu di peti mati. Sangat tidak menurut. Namun dia langsung tersedak dan berkata, untungnya Tuhan membuka mata dan membiarkanmu membangkitkan profesi kehidupan. Kamu harus belajar keterampilan dengan baik di masa depan. Akhirnya ada harapan untuk hari-hari ini. Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika Zhao Sui terus berbicara seperti ini, sepertinya tidak akan ada habisnya. Dia buru-buru menyela. Bibi Zhao. Aku ingin bertanya pada Liu Qiang. Dia pergi kemana? Bukankah dia juga sudah membangkitkan profesinya? Apakah yang dibangkitkan adalah pendeta wanita? Mendengar ini, wajah Zhao Sui tiba-tiba memerah. Dia berkata dengan canggung. Anak itu memang pendeta wanita. Hanya saja dia sedikit berbeda dari pendeta wanita biasa. Agak istimewa.